memohon pertolongan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Untuk kembali Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa firman-Mu dalam hidup kami, maka kami tidak mungkin dapat berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Karena itu sekali lagi kami memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Untuk mengarahkan hati dan pikiran kami, untuk kembali diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Karena itu kami mau serahkan waktu ini, berbicaralah Tuhan. Berikan hati seorang murid yang mau terus diajar. Dan hati seorang hamba yang terus mau taat melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan waktu ini. Kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kesempatannya masih Tuhan percayakan untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari seorang Raja Uzia gitu ya. Saya akan membaca dari 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 5. Kemudian kita akan lanjutkan ayat 16 sampai 21a. Saudara bisa membuka Alkitab saudara atau saudara bisa memperhatikan dan membaca melalui layar yang ada di depan yang sudah saya persiapkan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita lanjutkan ke dalam ayat yang ke-16 sampai 21a. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang tinggal kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, terjadi suatu percakapan antara seorang filsuf dan seorang pelaut, saudara. Di mana pada saat itu ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Dan karena merasa bosan, saudara, dia kemudian bertanya kepada pelaut itu untuk berdiskusi. Filsuf ini menanyakan kepada pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Pelaut ini menjawab, "Tidak mengerti." "Wah, sayang sekali ya. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Dan apakah Anda mengerti juga matematika?"
kemudian filsuf tersebut si pelaut itu kemudian kembali menjawab sambil menggelengkan kepala, saya tidak mengerti juga. Dan filsuf itu saudara kemudian berkata begini, sayang sekali ya, bahkan Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda. Kemudian saudara di tengah-tengah percakapan mereka tiba-tiba ada ombak besar yang membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air saudara di perahu tersebut. Kemudian saudara tiba-tiba si filsuf ini mengalami ketakutan. Dan seketika itu juga si pelaut bertanya kepada filsuf, Tuan, apakah Anda bisa berenang? Filsuf itu dengan begitu cepat menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa saya tidak bisa berenang. Cepatlah tolong saya. Pelaut itu saudara kemudian menertawakannya dan berkata, berenang Anda tidak bisa. Apa arti kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah tadi kita melihat ada satu kenyataan yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia, saudara, atau kehidupan kita. Ada orang-orang yang memiliki rasa percaya yang terlalu berlebihan dan merasa bahwa dirinya lebih pandai daripada orang lain, saudara, sehingga begitu mudah meremehkan dan merendahkan orang lain. Mereka lupa, saudara, bahwa di atas langit masih ada langit. Artinya, saudara, bahwa sehebat-hebatnya seseorang, pasti masih ada orang yang lebih hebat dibandingkan diri orang tersebut, saudara. Namun inilah kenyataan yang seringkali kita hadapi, saudara. Ada begitu banyak orang yang sombong hanya karena merasa bahwa dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Dan hal ini saudara yang terjadi di dalam kehidupan Raja Uzia. Dari bagian yang kita baca tadi kita melihat bahwa Raja Uzia adalah Raja Yehuda yang naik tahta pada usia 16 tahun pada waktu itu. Masih sangat muda. Ia menggantikan ayahnya saudara yaitu Raja Amasya. Dan pada saat itu dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi bahwa dia memerintah hingga 52 tahun lamanya. Dan walaupun dia masih begitu muda saudara di dalam memulai pemerintahannya, namun kita bisa melihat bahwa dia ini adalah seorang raja yang sangat luar biasa sekali. Dia memiliki prestasi dan karya-karya yang ada yang dia lakukan begitu hebat sekali. Saudara bisa membaca saudara di dalam ayat 6 sampai 15. Kita tadi tidak membaca saudara, tetapi saudara nanti bisa membaca di rumah untuk bisa melihat apa yang menjadi kehebatan daripada Raja Uzia ini. Di dalam bagian firman Tuhan itu dicatat saudara betapa cakapnya dan giatnya Raja Uzia sebagai seorang raja. Dia berhasil di dalam pemerintahannya baik di dalam hal ekonomi maupun pertahanan negara. Dia juga bisa membangun kota-kota, mendirikan menara-menara. Dia menggali sumur untuk perairan saudara. Pertanian-pertanian menjadi subur. Dia mempunyai tentara, pasukan yang gagah perkasa yang dilengkapi dengan berbagai peralatan perang yang begitu hebat. Dan kekuatannya tentu saudara dengan melihat hal ini pasti besar sekali. Dan pada masa itu saudara, kerajaan Yehuda begitu maju dan begitu berkembang. Mereka menikmati kemakmuran yang begitu besar sekali. Dan bukan hanya itu saja saudara, Raja Uzia mampu menyusun strategi yang begitu rupa di dalam dia berperang. Sehingga saudara dia dapat menaklukkan orang-orang Filistin yang terkenal sebagai orang-orang yang jago di dalam berperang saudara. Namun dia dapat mengalahkan mereka, bahkan orang Arab dan orang Amon. Bahkan saudara dia memperkuat kubu-kubu pertahanan Yerusalem. Dia mengokohkan ketentaraan dengan menyediakan persenjataan dan memajukan pertanian. Saudara sungguh luar biasa bukan? Bahwa apa yang dilakukan Raja Uzia ini sungguh sangat mengagumkan dan membuat namanya termasyhur. Hal itu jelas di dalam ayat yang ke-8 saudara. Dia dikenal sampai di Mesir, bahkan saudara ke negeri-negeri yang jauh. Dan beberapa bangsa memberikan upeti kepada kerajaan Israel pada masa itu. Dan hal ini saudara merupakan satu prestasi keberhasilan yang sungguh luar biasa dari seorang yang masih begitu muda dan diangkat untuk menjadi pemimpin seorang raja pada masa itu di Yehuda. Dan semuanya ini kita tahu saudara bahwa dapat dicapainya
Karena apa? Bukan karena dia memang hebat, bukan karena dia pandai, bukan dia kuat, gagah, kaya, dan mempunyai kedudukan dan sebagainya itu saudara. Tetapi jelas bahwa letak keberhasilan daripada Uzia itu terletak pada sikap hidupnya di hadapan Tuhan. Itu jelas saudara di dalam bagian yang sudah kita baca saudara. Di mana pada saat itu dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia mencari Allah selama hidup Zakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya menjadi berhasil. Hal ini jelas sekali saudara, betapa luar biasanya Tuhan memberkati setiap hal yang dikerjakan oleh Uzia. Apa yang menjadi rencananya, apa yang disusunnya, apa yang dikerjakannya, Tuhan memberkati. Sehingga dia menjadi seorang raja yang begitu hebat, begitu luar biasa dan berhasil. Tanpa campur tangan Tuhan saudara, sudah pasti Raja Uzia tidak akan mungkin saudara bisa mampu menjalankan pemerintahan pada waktu itu. Dengan usia yang muda, dengan dikelilingi oleh orang-orang yang senior, ada orang-orang yang mungkin lebih berkuasa, ada orang-orang yang mungkin lebih merasa lebih tua yang harus didengar. Tetapi pada masa itu Uzia selalu mencari Tuhan, Uzia selalu melibatkan Tuhan. Sehingga Tuhan Allah membuat segala usahanya menjadi berhasil. Namun saudara sangat disayangkan sekali saudara. Ketika itu Uzia berada di puncak karirnya. Yang terjadi adalah Uzia tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Kenapa saudara? Mari kita lihat saudara pada ayat yang ke-16. Di sana dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Setelah ia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Saudara, kata kuat di sini menggunakan kata Ibrani kesga, yang artinya saudara kekuatan, kekuasaan. Kekuatan, kekuasaan. Jadi di sini saudara ketika dia menjadi kuat, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan, dan dia menjadi mabuk kekuasaan, dan merasa dirinya telah memiliki satu kekuatan yang begitu besar, yang dia pikir dia peroleh dengan sendirinya. Dia menjadi lupa diri saudara. Dia pikir itu adalah hasil usahanya. Ia merasa bahwa dirinya telah mengalami kejayaan. Sehingga saudara, dia tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Raja Uzia menjadi silau matanya oleh harta benda yang berkelimpangan. Ia begitu terlena dengan segala keberhasilan dan kemewahan yang sudah dimilikinya saudara. Oleh sebab itulah sehingga akhirnya itu membuat dia berubah setia kepada Tuhan saudara. Dia tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Dia tidak lagi mau mendengar suara Tuhan. Yang pada saat itu Tuhan berbicara melalui teguran, peringatan Imam Besar Asaria. Yang berusaha untuk memberikan peringatan nasihat kepada Raja Uzia agar jangan sampai melanggar perintah Allah. Tetapi pada saat itu saudara di dalam kesombongannya, di dalam tinggi hatinya saudara, dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Azaria. Namun justru dia merespon dengan kemarahan. Dia menjadi marah. Dan jelas ini satu sikap yang muncul karena tinggi hati atau kesombongan yang begitu menguasai dirinya. Ia merasa dirinya adalah seorang penguasa yang begitu hebat sekali. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk memberikan peringatan kepadanya. Dia merasa bahwa dirinya yang paling benar. Segala keputusan, segala apa yang dia kerjakan itu yang paling tepat. Sehingga dia tidak mau mendengarkan siapapun juga. Termasuk imam yang diutus oleh Tuhan. Sungguh sangat menyedihkan sekali saudara. Raja Uzia berubah dari raja yang rendah hati, bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan, menjadi raja yang sombong dan tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan akibat ketidaktaatannya dan penyimpangan yang telah ia lakukan, Allah menghukum dia dengan satu penyakit yang begitu najis pada saat itu, yaitu penyakit kusta. Saudara, Raja Uzia
Karena penyakit kusta itulah harus diasingkan. Karena memang budaya pada masa itu. Orang yang sakit kusta adalah orang yang dihukum oleh Allah. Sehingga mereka harus diasingkan. Tidak boleh tinggal bersama dengan komunitas yang ada. Dan Raja Uzia sampai mati, sampai akhir hidupnya. Dia diasingkan dan dia mati karena penyakit kusta. Saudara, apa yang dialami oleh Raja Uzia? Seperti apa yang ada di dalam Amsal 16 ayat 18 yang berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Sungguh mengerikan sekali saudara bahwa orang yang congkak, orang yang sombong itu sudah sebenarnya sedang dalam keadaan yang terjatuh. Tanpa disadar, sebenarnya dia sudah dalam keadaan yang hancur saudara. Sungguh saudara, akhir hidup yang begitu tragis bukan? Dari seseorang yang memulai karirnya, yang memulai pemerintahannya dengan begitu luar biasa, dengan begitu baik. Benar-benar dia tidak finishing well. Dia mengakhiri hidupnya dengan keadaan yang sangat tragis sekali. Dan saudara, apa yang dialami oleh Raja Uzia ini saudara seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita. Sebab ada kecenderungan seseorang yang menjadi lupa diri saudara ketika hidupnya sukses dan berhasil saudara. Kita seringkali menjadi lupa diri. Kita lupa bahwa kehidupan kita bisa seperti ini itu semata-mata saudara karena Tuhan. Namun sekali lagi seringkali orang menjadi lupa diri ketika hidupnya mengalami kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup ini. Kita harus sadar bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu saudara sebenarnya sesuatu hal yang membanggakan tetapi bisa menjadi musuh terbesar dalam kehidupan kita. Bila kita ini saudara tidak menyadari diri kita, tidak mawas diri, tidak berjaga-jaga, tidak berhati-hati. Kita akan menjadi orang yang akhirnya saudara dikalahkan oleh keberhasilan dan kesuksesan itu dengan menjadikan diri kita menjadi orang yang sombong saudara. Saudara, seorang yang bernama Abraham Lincoln pernah berkata, aku tidak khawatir ketika kamu jatuh, tetapi aku justru mulai khawatir ketika kamu mulai bangun. Artinya saudara bahwa Abraham Lincoln melihat bahwa inilah keadaan manusia yang sering kali lupa diri. Sehingga betapa sering kali seseorang yang merangkak dari bawah atau memulai sesuatu akan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan begitu baik. Namun ketika sampai di puncak, akhirnya menjadi lupa diri saudara, dan itulah hal yang sangat mengkhawatirkan sekali. Kita harus khawatir saudara, ketika kita sedang berada di puncak kesuksesan hidup kita. Jangan sampai hal itu yang akan membawa kita kepada kehancuran di dalam hidup kita. Entah di dalam pelayanan kita, entah di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan usaha kita yang kita sudah bangun dengan begitu luar biasa. Jangan sampai saudara, kita akhirnya benar-benar mengalami apa yang sama seperti Raja Uzia. Kita harus ingat bahwa kesombongan akan mudah menguasai kita dan menjatuhkan hidup kita. Dan sebagai orang-orang yang percaya kita harus ingat bahwa Allah sangat membenci orang yang sombong. Dan Allah menetapkan dirinya saudara untuk menentang orang-orang yang sombong. Hal ini dapat dengan jelas kita lihat saudara di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 di sana dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, dari ayat ini jelas sekali mau mengatakan kepada kita
bahwa Allah sangat menentang orang yang sombong. Kenapa saudara Allah begitu menentang orang yang sombong? Sedikitnya ada dua hal penting saudara, yang benar-benar menjadi alasan kenapa Allah menentang orang yang sombong. Yang pertama, karena orang yang sombong saudara, adalah orang yang hidupnya tidak mau bergantung kepada Allah. Hal ini jelas sekali terjadi dalam kehidupan Raja Uzia tadi saudara. Merasa sudah hebat, merasa sudah terkenal, termasyur saudara. Sehingga menganggap bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan tidak lagi mau melibatkan Tuhan di dalam seluruh hidupnya, keputusannya, pikirannya, kehendaknya. Dia berpikir saudara bahwa dengan kehebatannya saat itu dia mampu melakukan apapun juga tanpa pertolongan Tuhan. Dia berpikir saudara bahwa dengan apa yang dia putuskan dalam hidupnya, itulah pilihan yang terbaik saudara. Raja Uzia menjadi lupa diri. Dia lupa siapa yang memberikan dia kehebatan. Dia lupa siapa yang memberikan kesuksesan. Dia lupa siapa yang membuat namanya termasyhur di antara bangsa-bangsa pada masa itu. Itu sebabnya saudara, dia merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan pasti akan menentang orang-orang seperti Raja Uzia. Orang-orang yang sombong, yang tidak lagi mau bergantung kepada Tuhan. Yang tidak benar-benar mau sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita agar tidak dikuasai kesombongan. Kita selalu harus mengingat bahwa karena Tuhanlah sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Karena Tuhanlah saudara sehingga kita diberikan anugerah keselamatan. Keselamatan yang kita terima bukan karena usaha kita saudara. Jika bukan karena Tuhan maka kita sudah pasti saudara menerima penghukuman kekal itu. Itu saja saudara yang seharusnya membuat kita betul-betul menyadari benar ya. Kalau bukan Tuhan saya ini sudah binasa kekal selama-lamanya. Siapalah aku, siapalah saya yang patut dan layak untuk menyombongkan diri dan tidak mengandalkan Tuhan. Untuk masuk surga aja kita gak bisa sendiri. Untuk bebaskan diri kita dari dosa aja kita gak punya kemampuan apa-apa saudara. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun yang melakukan yang baik di mata Tuhan. Kita telah tercemar oleh dosa. Sehingga betapa hidup kita itu bergantung kepada anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita ini benar-benar dibebaskan dari segala belenggu dosa dan kita tidak menerima hukuman maut itu. Mengingat itu saja saudara, seharusnya betul-betul membawa diri kita untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Jika bukan karena Tuhan maka kita tidak mungkin juga bisa melayani Tuhan. Apa kelebihan kita, apa kepandaian kita? Kita ini bisa melayani Tuhan itu semata-mata juga karena Tuhan panggil dan pilih kita, beri kehormatan. Sekali lagi kita orang berdosa. Tidak ada satupun di antara kita, di dalam keberdosaan kita, dapat melayani dan menyenangkan Tuhan. Itu semata-mata hanya karena Tuhan sendiri yang kembali memberikan anugerah dan kehormatan itu. Sehingga kita dipanggil, dipilih untuk melayani Dia. Jika saudara bisa berhasil di dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, hidup keluarga saudara. Saudara bisa meraih kesuksesan yang begitu luar biasa. Saudara bisa menikmati seluruh kenikmatan dunia ini. Jika bukan karena Tuhan yang membuat saudara berhasil di dalam kepandaian, kemampuan mengatur segala sesuatu, maka saudara kita tidak mungkin bisa saudara untuk meraih kesuksesan dalam bentuk apapun dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, ingatlah bahwa Tuhan sangat benci orang yang sombong. Karena orang yang sombong pasti akan membawa dirinya kepada ketidakbergantungan kepada Allah. Dan sikap hidup seperti ini seharusnya tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu dia. Ingat bagian firman Tuhan ini. Orang yang diberkati hanya adalah orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Jika mungkin saudara melihat ada orang kok dia tidak pergi ke gereja, dia gak serius jadi orang Kristen, kok dia bisa sukses? Saudara,
kesuksesan yang mungkin orang itu raih sedang menuju kepada kehancuran dalam hidupnya. Sehingga kita tidak perlu melihat orang lain dan ingin menjadi seperti orang lain. Tapilah jadi seorang pribadi yang benar-benar hidup menyenangkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh selalu bergantung, melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa kebergantungan pada Tuhan sekali lagi, kita tidak bisa apa-apa. Dan kita tidak bisa seperti saat ini. Ingatlah sekali lagi, hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Yang terakhir saudara, kenapa Tuhan membenci orang yang sombong? Karena orang yang sombong itu akan selalu meninggikan diri sendiri. Saudara, setelah Raja Uzia menjadi hebat, saya yakin pada saat itu banyak orang yang memuja-muja namanya. Mengagungkan dia, meninggikan dia. Bahkan raja-raja dari negara-negara yang lain pasti saudara berusaha untuk dekat dengan Uzia pada saat itu. Dan pemujaan ini saudara terasa begitu nikmat. Terdengar indah sekali bagi Raja Uzia. Sehingga saudara dia mulai membanggakan dirinya sendiri. Dan rasa bangga ini begitu menguasai dirinya saudara. Sehingga menyebabkan dia saudara menjadi orang yang meninggikan diri sendiri. Dia lupa bahwa seharusnya yang ditinggikan itu adalah Tuhan bukan dirinya. Mungkin saat itu orang memuji dia ketika mungkin ada jamuan mengundang raja-raja lain untuk datang ke kerajaannya saudara. Mungkin dia dipuji. Awalnya dia kembalikan semua untuk Tuhan. Tapi kemudian dia merasa bahwa oh kok enak ya di kuping ya. Kok kayaknya menyenangkan sekali ya. Menerima pujian itu sesuatu yang aduh luar biasa gitu ya. Dan akhirnya itu terus dikembangkannya saudara. Sehingga akhirnya dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak lagi meninggikan Tuhan. Dia menunjukkan hal itu saudara dengan tidak lagi menghormati Tuhan. Dia pergi ke ruang kudus bait suci untuk membakar ukupan Tuhan yang sebenarnya itu adalah hak seorang imam. Siapapun raja sebesar apapun tidak boleh melakukan itu. Hanya imam yang dipilih, yang ditunjuk Tuhan yang boleh melakukan itu. Dan Raja Uzia tahu benar saudara akan peraturan ini. Tetapi jelas-jelas dengan sengaja dia melanggar apa yang dia tahu. Hal ini menunjukkan saudara bahwa Raja Uzia menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun bahkan termasuk Tuhan. Yang tidak bisa lagi mengatur kehidupannya saudara. Dan karena sikap inilah saudara sehingga dia tidak lagi menghormati Tuhan. Dan tidak lagi menghormati para imam pada saat itu. Dan secara khusus pada waktu itu yaitu Imam Asaria. Dan akibat tinggi hatinya. Sehingga saudara Tuhan merendahkan Raja Uzia. Dengan memberikan dia penyakit kusta. Penyakit yang begitu najis. Menjijikkan. Dan orang yang kena penyakit ini sekali lagi pasti harus dikucilkan. Dan inilah saudara yang dialami oleh Raja Uzia. Sampai dia mati. Dia menderita penyakit kusta. Dan sekali lagi sangat disayangkan. Kepemimpinan yang baik berakhir dengan tragis. Seandainya saudara Raja Uzia menjaga hati, tetap rendah hati. Maka Tuhan pasti meninggikan dia. Seperti firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 10 katakan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Karena itu saudara mari kita belajar dari kehidupan Raja Uzia. Jangan biarkan diri kita menjadi lupa diri karena apa yang kita miliki saat ini. Jangan senang ketika mendengarkan pujian. Kemudian kita terlena di dalam pujian itu. Kemudian kita menyimpan setiap pujian itu di dalam hati dan pikiran kita. Sebab jika tidak menjaga hati, pujian akan dapat menjatuhkan kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang bangga diri, tinggi hati, dan merasa bahwa kita hebat, kita mampu, itu karena kita sendiri. Bukan karena Tuhan. Sekali lagi saudara,
Mari sadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita debu dan tanah. Bahkan dikatakan kita seperti uap yang dalam sekejap dapat hilang. Oleh sebab itu saudara, jika kita ini seperti uap yang dapat hilang, lenyap tanpa bekas, maka seharusnya kita selalu menjadi orang-orang yang tidak berani untuk meninggikan diri kita. Kita akan terus belajar untuk menjaga hati kita, supaya kita terus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan memelihara tinggi hati. Sebab itu akan mendatangkan kehancuran, kecelakaan dalam kehidupan kita. Ingatlah 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yesus yang adalah Tuhan dan Raja, Dia turun dari atas tatanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya saudara, mengambil rupa seorang hamba. Dan karena itulah sehingga Allah Bapa meninggikan Yesus. Dan kita pun harus meneladani Tuhan kita. Jika Dia yang empunya alam semesta ini saja merendahkan dirinya, maka kita pun harus belajar merendahkan diri di hadapannya. Sehingga ketika kita merendahkan diri di hadapannya, kita menjadi orang yang bergantung senantiasa kepada Dia. Dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu akan mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan memulai sesuatu yang baik bersama dengan Tuhan, namun kita mengakhirinya dengan tragis karena kenikmatan dosa yang ditawarkan oleh dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Banyak hal yang membuat kami seringkali membanggakan diri kami. Banyak hal yang seringkali membuat kami mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tidak ada satupun kami yang layak untuk menyombongkan diri kami di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang boleh layak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu tolong kami, ampuni kami sekali lagi. Jika selama ini kami pun menjadi seperti Raja Uzia. Kembali ubah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat menempatkan diri kami di hadapan Tuhan dengan cara yang tepat. Sehingga kami selalu rendah hati dan meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang menguatkan kami, menegur kami, mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu ini sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi semakin hari serupa dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Biarlah ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita, di rumah, di tempat bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan kita,
Biarlah kita menyadari diri kita dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Sehingga kita terus merendahkan diri dan kita terus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kasih setia, penyertaan, pemeliharaan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.